Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, atas izin Allah Jalla wa Ala, kita kembali hadir di majelis ilmu. Berkesempatan untuk menuntut ilmu adalah sebuah kebahagiaan yang harus kita syukuri bersama. Karena kita mengetahui keutamaan yang luar biasa bagi para penuntut ilmu. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah angkat derajatnya di sisinya, ditempatkan di tempat yang tertinggi. Apalagi ilmu yang kita pelajari adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk dunia kita, dan untuk akhirat kita nanti yang akan kita lewati bersama. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Sungguh pada muqaddimah malam hari ini Ana mencoba untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi metodologi pembelajaran kita. Dan kita coba dengan beberapa muqaddimah yang kita kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun al-ahadith an-nabawiyah, hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan faidah yang lebih besar, mendapatkan kemanfaatan yang lebih besar untuk diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu lil mu'min. Inna Allah la yaqdi lil mu'min illa kana khairan lah." Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepada kita, sungguh aku begitu takjub kepada seorang mukmin, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan kepada seorang mukmin melainkan itu adalah baik bagi dirinya. Ajibtu, ajib, ajaba, ta'ajjaba ya ta'ajjabu, ta'jub diambil dari bahasa Arab ya, ta'jub. Ya, Nabi takjub kepada seorang mukmin yang dimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada seorang mukmin, ya, dalam riwayat yang lain la yaqdi qada'an lil mukmin, ya, di mana Allah tidak akan memberikan ketetapan takdir kepada seorang mukmin kecuali kana khairan lah, bahwa takdir itu menurut Allah yang terbaik untuk orang mukmin. Capeknya kita, letihnya kita di dalam menuntut ilmu, ya, menjadi pengingat bahwa itu yang terbaik menurut Allah, agar kita harus capek dalam menuntut ilmu, harus pusing dalam menuntut ilmu, jika takdirnya yang telah ditetapkan sudah terjadi. Ya, makanya berbeda antara qadha dan qadar.
Kalau qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Lauhul Mahfuz yang belum terjadi pada diri kita. Ya, terjadi di masa yang akan datang. Ya, 5 menit yang akan datang, 10 menit yang akan datang, 1 menit yang akan datang. Ya. Nah, berbeda dengan qadar. Artinya qadar di sini ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan telah terjadi pada diri kita. Saat ini kita merasakan pening di kepala. Capek pikiran kita. Letih, tak paham-paham dalam menuntut ilmu. Maka itu adalah qadar, ketetapan yang sudah terjadi pada diri kita. Dan menurut Allah, ketetapan seorang mukmin itu baik bagi dirinya. Maka jangan risau. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Saat susah, kita tahu bahwa ini adalah takdir yang menurut Allah baik. Mungkin menurut kita capek, susah, ujian. Tapi menurut Allah itu jalan yang terbaik untuk diri kita. Tapi ketika kita paham ilmu, mengerti ilmu, ya, berarti Allah tetapkan dalam menuntut ilmu dimudahkan. Dan menurut Allah yang terbaik kita langsung paham. Maka inilah letak husnudzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah menyalahkannya. Atau bahkan enggan menuntut ilmu karena tak paham-paham. Setahun baru belajar, 2 tahun baru belajar, 10 tahun, 20 tahun, ya, itu terbilang ya sedikit, pendek. Bisa jadi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bosan-bosan untuk senantiasa menuntut ilmu. Di mana saja dan kapan saja. Ya, ini menjadi perhatian buat kita, ahibati fillah wa ummahati rahimakumullah, akan hausnya kita dengan ilmu, sehingga kita meyakini proses dalam menuntut ilmu, ya, meskipun tidak mudah, tapi menurut Allah itu jalan yang terbaik untuk diri kita. Maka ambillah hikmah di balik cobaan yang Allah berikan kepada kita. Sakitnya kita mungkin, cobaan memiliki permasalahan, ya, permasalahan mungkin finansial, permasalahan mungkin anak, keluarga. Yakinlah bahwa itu adalah takdir yang Allah tetapkan untuk menguji hambanya yang beriman. Ya, maka dari itu tentu mengingatkan dan meluruskan dan menguatkan niat kita untuk menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Oleh karena itu, ummahati fillah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita semua mendapatkan ganjaran pahala menuntut ilmu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, ummahati fillah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Aina wasalna. Sampai halaman berapa kita, Om? Ya, ada yang masih ingat sampai halaman berapa? Yang pasti ada sekali halaman 69. Baik, ya. Tis'ah wasittun, halaman 69. Ya, berkaitan dengan ad-darsu tsalitsah asyarah, pelajaran yang ke-13. Ya, kalau tidak salah sudah kita bahas ya
macam-macam jamak ya ummahat. Khalas? Belum? Sudah belum ummahat? Di pelajaran di kelas E ini. Halas. Huh? Halas jamak ya Ustaz. Naam. Ya, tentang Markel ad-darsus juga. asyara ya. Tentang jamak muzakkar dengan jamak taksir. Sudah belum Ibu Rina? Ibu Elviani, Ibu Nur Hasanah, ya. Halaman 68 sudah ya? Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Halaman 69 ini sudah dikerjakan bagian pertama. Sudah Ustaz. Tugas ya, kalau tidak salah ya. Iya. Naam. Ya. Nah, Sudah dibahas ya, kelas ya. halas. Kelas. Ya. Sampai halaman 70. Ya. Halaman 70 sudah dibahas sampai nomor 25. Belum. Belum ya? Terakhir sampai 11. Nah. 11. Naam. Iya. Ya, baik. Baik, kita akan coba ya, ummahat. Dan ini kan sebenarnya tugas ya. Insya Allah sudah dapat dipahami, hanya saja butuh pemahaman ya lebih dalam terkait dengan jamak taksir. Ya, jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak memiliki rumus. Seperti pada nomor 12 di halaman 70, ummahat bisa lihat ada kalimat hadza dhaifun menjadi apa? Hadza duyufun. Ulai. Haulai. Iya. Ya, jangan sampai terkecoh ya. Haulai duyufun. Hadza dan hadhihi jamaknya adalah haulai. Ya. Jadi seperti pelajaran ke-13 ini seperti ummahat meriset ulang ya. Pikiran ataupun kosakata yang sudah ummahat hafalkan, hadza, hadhihi, karena dirubah menjadi jamak. Nah, jamaknya hadza atau hadhihi adalah haulai. Ya. Dhaifun jamaknya, makanya di sini di dalam kurung dijelaskan, ditulis kosakatanya karena harus dihafal. Kalau tidak dihafal minimal ummahat catat ya. Nah, maka jamaknya adalah duyuf, duyufun. Ma makna duyuf? Apa artinya ummahat duyuf? Tamu ya. Masya Allah. Sahih. Ya. Duyufun itu tamu. Duyuf adalah para tamu. Ya. Sahih. Nah, ini harus diingat ya ummahat, jamaknya dhaif adalah duyuf dalam bentuk jamak taksir ya. Berikutnya hadza zamil menjadi apa ummahat? Hadza Jamalau. Jumalau. Zumalau. Baik. Sahih. Perhatikan ummahat di nomor 13 sampai pada nomor 17 jamaknya adalah mamnu' minas sarf. Apa itu mamnu' minas sarf? Artinya adalah kosakata yang tidak boleh bertanwin. Kayak dia dibacanya dhammah saja. Zumala'u. Nggak boleh zumala'un. Ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Di sini tidak dijelaskan. Di kelas E belum dijelaskan ciri-cirinya. Tapi bocorannya adalah yang akhirannya ada alif dan hamzah. Ini bocorannya nih. Ya. Bocor halus ya, ummahat. Jadi kalau dikasih tahu semuanya nanti pusing. Jadi kita kasih clue-nya aja. Ya. Kalau seumpama ummahat menemukan nih, ada jamak. Ya, misalkan jamaknya asdiqo. Nah,
Nah, kalau ada jamak kayak begini, lihat belakangnya. Ada alif. Setelahnya ada apa? Hamzah. 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 Maka ini dapat dipastikan tidak boleh asdiqoun. Nah, bolehnya asdiqou. Nah, termasuk zumala, Mala'u. zumala u. Ada alif, ada hamzah. Ya, ini bocor halusnya. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Berikutnya, zamil. Apa artinya zamil? Zumala'u. Apa artinya, Umar? Teman. Bukan ya, teman. Ya, teman Zumala'u. teman kerja, ya. Iya. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang lebih baku rekan. Rekan-rekan. Rekan-rekan. Iya. Kalau di kantor rekan kerja, rekan di satu tempat, ya. Itu jadi masih umum ya. Zamil itu bukan teman dekat. Ya. Thayyib. Zamil. Berikutnya, hadza faqirun. Jadi apa, Umar? Masya Allah. Haula'i fuqara'u. Nah, lihat di akhirannya tidak bertanwin. Ya, karena ada alif dan hamzah. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an ada nih kata fuqara nih ummahat. Ya. Bahwa nahnu agniya wa antumul fuqara. Ya. Kami ini kaya dan kalianlah yang miskin, fakir. Ya. Nah, fuqara ada ya di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, makanya ini menjadi perhatian buat kita, jangan sampai kita lupa ya dengan kata fakir atau fuqara. Berikutnya hadza ghani. Menjadi apa Ummahat? Masya Allah. Haula'i agniya'u. Ya. Agniya'u. Kaya ya. Kaya. Ya, hadza sadiqun. Jadi apa? Nih ya, ya, apa artinya Ummahat? Sadiq. Sahabat karib. Sahabat karib. Sahabat karib. Ya, betul. Dari kata sidik Ummahat. Pernah dengar ya? Abu Bakar As-Siddiq. Harkat yang sama tuh. Sodako. Artinya adalah jujur. Sahabat itu yang benar-benar sahabat tuh hatinya pasti jujur Ummahat. Dia nggak akan berdusta. Ya. Nah, satu akar kata juga dengan kata sodakoh. Pernah dengar ya? Sodakoh. Apa sodakoh? Sedekah. Betul. Sedekah. Iya. Apa korelasinya? Karena orang yang sedekah, Mirip. dia hatinya ikhlas, jujur untuk menyalurkan sebagian harta yang susah dia kumpulkan, diberikan kepada orang lain. Itu maknanya dalam, Ummahat. Sodakoh itu maknanya dalam. Nah, orang yang dikasih sedekah, itu yang benar-benar sedekah ya. Ya, pasti orang yang disedekah itu akan bahagia. Terharu. Ya, susah-susah dia nyari kerja, dia nyari duit. Ternyata duitnya buat apa? Buat disedekahkan. Dengan ikhlas, dengan jujur hatinya diberikan. Namanya sodakoh. Sedekah dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya ada tabibun. Jadi apa, Mahat? Haula'i Atibba'u. Masya Allah. Haula'i atibba'u. Ya. Tabib, apa tabib?
Dokter. Dokter. Ini semua para dokter. Dokter. Naam. Dokter. Hadza fatan. Menjadi apa? Haulai fityatun. Fityatun. Hadza fatan menjadi haula'i fityatun. Ya, fatan. Ma mana fatan? Al-fatan. Pemuda. Pemuda. Ya. Jadi ini Fityatun. semua para pemuda. Para Nah, pemuda. betul. Bukan pemudi, pemuda. Ya. Nah, perhatikan di sini Ummahat. Kita sudah pernah ya, kalau tidak salah. Mohon koreksi Ana kalau belum dibahas ya. Kalau sudah ya, bahwa jamak tidak terikat dengan tanda tak marbuto di akhir. Dulu kan kita belajar ya, kalau umpama ada kata sayyaratun, dia muzakkar apa muannas? Muannas. Muannas. Ya. Nah, Muannas. jamak. Nah, ada kata fityatun. Muannas. Tak marbutohnya muannas. Dia tidak terikat dengan hukum tunggal. Ya. Jadi perlu diingat Umar. Kalau kita menemukan kosakata yang jamak, maka dia tidak mendapatkan hukum seperti tunggal. Contoh, sayyaratun muannas. Karena kita tahu ya hukumnya kan ada tak marbutonya di akhir. Berarti dia muannas. Nah, kalau ini akhirannya kan ada tak marbutonya muannas dong. Belum tentu. Kita lihat dulu. Yang kita lihat itu bukan jamaknya, tapi lihat mufradnya atau tunggalnya. Tunggalnya apa? Fatan. Ya. Berarti kalau fatan itu dia pemuda. Betul. Jadi hukum tak marbuto di akhir yang artinya muannas tidak berlaku pada jamak. Ya. Kalau menemukan jamak nih ada tak marbutohnya, oh dia pasti muannas. Tidak, belum tentu. Ya. Contoh lain misalkan, Ummahat lihat di nomor 19. Hadza akhun. Jadi apa Ummahat? Haulai Fityatun. Haulai fityatun. Kok haulai fityatun? Ikhwatun. Ikhwatun ya. Afwan. Haulai ikhwatun. Lihat ikhwatun ada tak marbutannya enggak? Ada. Ada, tapi bukan berarti dia muannas. Ya. Muannas. Lihat tunggalnya. Tunggalnya apa? Ahun. Apa ahun? Akhun. saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Jadi ikhwa itu saudara-saudara laki-laki, bukan perempuan. Jadi laki perempuan itu hukum di mufrad tunggal dengan jamak berbeda. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Nah, ini dia yang harus diingat ya kepada ummahat di kelas E. Kenapa? Karena di kelas yang berbeda tapi tingkatannya sama, ummahat kan sama dengan kelas A. Ternyata di kelas A itu masih belum begitu paham, jadi diulang lagi. Pelajaran ke-13 diulang lagi. Kenapa? Ya itu tadi, ya merubah dari tunggal ke jamak. Ya. Kosakatanya pasti berubah. Pertama itu. Yang kedua, hukum-hukum dasarnya juga berubah. Seperti ini. Ada tak marbutohnya muannas, belum tentu. Tapi kalau yang tunggal, sayyaratun artinya satu mobil, ada tak marbutohnya pasti dia muannas. Berikutnya ummahat. Hadza jadidun. Jadi apa ummahat? Haulai jududun. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Haulai jududun. Ini semua baru.
Nah, dari nomor 1 sampai nomor 20 ya, semua berbentuk jamak tidak beraturan, namanya jamak taksir. Ya, dia tidak memiliki rumus jamak taksir. Dia tidak memiliki rumus, ya. Nah, tapi di nomor 21 sampai nomor 25 ya, jamaknya berubah, bukan jamak taksir lagi, menjadi jamak mudzakkar salim. Ya. Sudah dibahas kan ya jamak mudzakkar salim? Alaysa kadzalik? Mana Muzakkar Salim Sudah kan ya? memiliki Salah? sudah kelas Nah, jamak mudzakkar salim dengan memiliki rumus berakhiran waw dan nun. wow Di dan akhir. nun di Kita akhirnya. contoh di sini. Ya, di akhir. Contohnya hadza mudarrisun. Jamaknya apa, Umahat? Haulai mudarrisuna. Mudarrisuna. Mumtaz. Masya Allah. Mudarrisuna. Apa artinya, Umahat? Ini para guru. Para guru. Ini para guru. Iya. Ini semua para guru. Ya, mudarrisuna. Ya. Naam. Berikutnya kita lihat lagi contoh. Hadza muhandisun. Jadi apa, Umahat? Haulai muhandisuna. Haulai muhandisuna. Tinggal ditambahkan saja waw dan nun. Ya. Artinya apa muhandisuna? para insinyur. Para insinyur. Para insinyur. Naam, sahih. Berikutnya hadza fallahun. Jadi apa, Umahat? Haulai fallahuna. Artinya apa nih fallah? Petani. Para petani, sahih. Ya. Naam. Ya, jadi jangan sampai salah. Bacanya lamnya bertasydid. Ya. Nah, kalau nggak bertasydid artinya falah, artinya kemenangan. Nah, ketika azan kan hayya 'alal falah. Tapi kalau dibacanya hayya 'alal falah, nah artinya marilah menuju ke para petani. Ya, Karena nggak ngerti. Salah harokat, salah tasydid. Yang harusnya nggak ada diadain, ataupun nggak ada diadain, ataupun sebaliknya. Nah, itu bisa merubah arti, Umahat. Berbahaya ini. Kalau dalam Al-Quran ada hukum tajwid, ada di dalam ilmu tajwid namanya lahan jali. Kesalahan besar. Ya. Begitu ya, Ibu Nur Hasanah ya? Iya. Kesalahan besar ini bahaya kalau kita baca Quran. Salah harokat saja. Artinya berubah. Tandanya berubah atau wakaf. Ya. Salah berhenti, tidak mengulang. Nah, itu ada hukumnya tersendiri. Maka berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Ya. Nah, itu sangat bermanfaat kalau kita baca Quran. Oh, jadi begini ya bacanya. Harokatnya ini begitu ya. Nah, berikutnya kita coba lanjut dulu Mahat sampai akhir ya. Hadza mujtahidun. Jadi apa, Mahat? Haulai Mujtahiduna. Masya Allah. Ya. Ini artinya apa ya, Mahat?
Orang Ini jin yang bersungguh ya. Hah? mujtahid. Orang apa? Orang yang rajin, Orang bersungguh-sungguh. bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh, betul. Mujtahid itu orang yang bersungguh-sungguh. Mungkin pernah mendengar kata ijtihad. Ya. Istihad. Pernah dengar kata jihad. Ya. Itu dari akar kata yang sama tuh. Bentuknya jadi berubah-berubah, Umar. Awalnya dari kata jahada, mujahada, jihadun yang kita sering Mujahid. dengar ya. Mujahid. Ya. Mujahid. Ada mujtahid, ada mujahid. Nah, itu beda tuh. Tapi akar katanya sama. Kalau mujahid adalah orang yang berjihad di jalan Berjihad. Allah. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Berperang. Melawan hawa nafsu. Dan namanya mujahid. Kalau mujtahid adalah orang yang bersungguh-sungguh melakukan suatu amalan. Ya. Apapun amalannya, itu namanya mujtahid. Nah, orang yang mujtahid itu tingkatan tertinggi, Ummahat. Ya. Ketika ada suatu permasalahan A, B, C, D, kita harus memberikan solusi permasalahan itu. Lalu diberikan ijtihad. Ya. Kesungguhan dalam menyelesaikan masalah. Kalau salah, mendapatkan 2 pahala. Coba bayangkan, Ummahat. Para ulama tuh. Nabi yang mengatakan kalau ada ya yang berijtihad lalu salah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya. Kalau benar, ya nggak usah ditanya lagi berapa pahala. Ya pastinya tak terhingga kan gitu ya pahalanya. Seperti itu. Ya. Mujtahiduna. Terakhir, Ummahat. Hadza muslimun. Jadi apa? Muslimun. Muslimuna. Haula'i muslimuna. Mumtaz. Masya Allah. Artinya, Muslim. Para Muslim. Muslim. tolong diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, Muslim. Mereka orang-orang muslim. Orang Ini para muslim. Orang Islam dong. Muslim itu kan orang Islam arti. Orang Islam. masih Muslimun, masih kita Arab itu. Iya. Muslim. Kadang orang salah kaprah, Umar. Ini terutama yang ini ya, orang-orang non-muslim ya. Non-muslim itu mengatakan bahwa kita ini agamanya muslim. Salah juga tuh. Ya. Kebalik gitu ya. Agamanya apa? Muslim. Bukan muslim, Islam. Islam. Agama itu Islam. Orang yang beragama Islam namanya muslim. Orang Islam. Ya. Orang yang di luar agama Islam namanya bahasa Indonesianya non-muslim, bahasa Arabnya kafir. Kafir Ya. Kita harus ngomong jujur. Ya. Terkadang stigmanya negatif, orang kafir. Masa saya beragama Kristen dibilang kafir? Ya memang demikian. Ya. Terus mau dibilang apa? Non-muslim aja itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia malah. Non itu kan bahasa Inggris gitu ya. Ya. Bukan orang Islam, ya orang kafir. Dan ternyata Ummahat ya. Ya, kita katakan ada jamaah kita yang mu'alaf, dia bilang bahwa di dalam Bible juga ada orang di luar agama Nasrani namanya kafir juga ternyata. Jadi kafir itu dalam bahasa Arab sama dengan bahasa Ibrani. Ya. Ya, karena dia satu ini ya, satu ibu ya. Bahasanya sama. Satu keturunan. Ya, seperti salam jadi shalom. Logatnya aja yang berubah. Ya, assalamualaikum, shalom, alaim, ya. Itu bahasa Ibrani. Nah, termasuk kafir juga sama demikian. Ya, fahim tunna insyaallah.
Insyaallah. Insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan. Kalau kafirun berarti orang-orang kafir gitu, Ustaz ya. Iya, betul. Al-kafirun. Ya ayyuhal kafiruna. Kafirun. Betul. Aslinya al-kafiru atau kafirun. Jadi kafiruna. Nah, Ya. Nah, ada sebut dengan jamak muzakkar salim. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk kepada latihan berikutnya, Umar. Ya, bagian 2. Ya, maafi soal. visual. Maafi soal. Ya. Untuk menguatkan materi tentang jamak taksir dan jamak muzakkar salim, kita beranjak kepada poin yang kedua. Hawwilil mufradati allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddihun fil misali. Hawil, coba. Mufradat, kosakata allati tahtaha khattun, yang di bawah garis. Di bawahnya tuh ada garis. Di bawah Ada kosakata tersebut. Ya, Insya- diapain kosakata itu? Dirubah. Ila jumu'in, ke jamak. Nah, ini unik ya bahasa Arab. Jamak itu kan udah bentuknya majemuk ya. Nah, ternyata jamak itu ada jamaknya lagi. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, jamaknya jamak adalah jumu'un. Aha, pusing deh tuh. Ya. Nggak apa-apa ya, makin panas ya, makin malam makin panas. Nah, Anda kasih perumpamaan yang gampang aja, Umahat. Manusia bahasa Arabnya apa, Umahat? Nas. Insan. Bukan, insan. Insanu. Insanun. Ada namanya suratul insan, ya kan? Al-insan. Artinya apa? Satu manusia. Banyak manusia menjadi surat Nas. Nah, ya, anggaplah kita nggak pakai alif lam ya. Nasun. Nah, artinya apa ini? Jamak taksir. Dari insan jadi nasun. Ya kan? Dari insan menjadi nasun. Nah, ini jamak udah. Tapi ada lagi jamaknya, setelah itu ada lagi. Ya, jamaknya jamak. Jamaknya nasun ada lagi namanya unasun. Unasun. Nah, kalau nas artinya banyak manusia. Kalau unasun sangat banyak manusia. Ya, Masya Allah ya, bahasa Arab itu ada jamaknya lagi, jamak di atas jamak. Ya, ya. Apakah semua kosakata demikian? Enggak, tidak semua. Hanya tertentu saja. Ya, jadi bisa menghala nafas ya Umahat. Tidak semua jamak seperti ini. Ya, paham tunan insyaallah. 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 Alhamdulillah. Baik. Kita langsung saja ya latihannya. Di sini misal, contoh. Man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini? Huwa hajun. Dia seorang yang berhaji. Orang yang melaksanakan ibadah ritual haji namanya hajun. Ya. Jun. Nah, atau orang biasanya manggil haji. Nah, haji. Iya udah. Dikasrohkan artinya orang yang berhaji.
Haji. Ya kalau ummahat umroh dipanggilnya haji juga. Ya, karena umroh itu adalah hajjun shagirun. Nah, apa? Hajjun shagirun? Haji kecil. Ya, haji kecil. Saya bilang hajjun, haji. Kalau orang Arab bilang haji, ya. Nah, huwa hajjun, dia adalah seorang yang berhaji. Dirubah menjadi jamak. Jadi yang digaris bawahi dulu yang dirubah, lalu yang lainnya akan berubah otomatis. Ya, rojul jamaknya adalah rijal. Ya, maka otomatis yang lain berubah semua. Ar-rijalu. Maka otomatis yang lain berubah. Hadzanya berubah, huwanya berubah, hajunnya juga berubah. Ini repotnya nih bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia nggak kayak gitu, ya kan? Nah, kalau bahasa Indonesia ini ya tetap ini, mau banyak mau sedikit ini. Ya. Maka dirubah menjadi apa? Man haula irrijalu hum hujjajun. Ya, mereka adalah orang-orang yang berhaji. Naam. Ya, kita coba. Hujjah. Apa? Hujjajun. Jam. Iya, zamannya Jimnya hujjaj. jadi nambah ya. Hujjah. Kenapa? Hujjajun. Iya jadi nambah itunya hujjahnya. Jimnya. Hujjajun. Iya, ja-nya jadi nambah. Ya. Nah, ini jamak taksir namanya. Ja-nya jadi 2 ya. Nah, seperti itu. Ya. Kita coba nih latihan nomor 1. Sama-sama aja dulu ya. Min aina hadza talibu huwa minal hindi. Dirubah ummahat. Min aina hadza talibu huwa minal hindi. Silakan ummahat rubah. Jadi jamak bagaimana? Min ahina Haula minal hindu. Ulai liba liba. Nah, kita bahas di sini. Tolib. Ya, yang digaris bawahi dulu aja yang dijamakkan. Tolib, jamaknya apa tolib? Tulabun. Tulabun. Otomatis ya. Ya, lalu ada kata hadza, jamaknya apa hadza? Haula. Haulai. Berarti udah jelas tuh. Min aina haulai tullabu. Huwa, jamaknya apa huwa? Hum. Hum, domir nih. Berarti hum minal Hindi. hindi. Al-hindi ya tetap ya, namanya negara cuma satu, Mas. Tidak boleh dijamakkan. Ya. Mereka dari India. Ya udah jelas ya, ini insya Allah wadih, jelas ya. Kita coba pada nomor 2 Ummahat. Ya, Ana bacakan di sini tunggalnya Ummahat langsung bacakan kalimat yang berjamak ya. Aina tajirul kabiru huwa fis-suqi. Jadi apa Ummahat? Tajir jamaknya apa? Kabiru. Kabir apa jamaknya kabir? Oh iya. Kibaru. Betul, kibar. Kibarun. Pakai alif lam ya. Pakai alif lam di situ. Ainat tujarul kibar. Ainat kibaru. Ya. Lalu huwa fisuki jadi Hum. Fisuki. Masya Allah, tabarakallah. Hum fisuki. Suki. Mudah ya Ummahatnya. Di mana para pedagang yang besar-besar. Ya, kibar. Bukan kiber ya, kalau kiber sombong. Ini kibar. Ya, panjang mbaknya. Nah,
Huwa jadi hum. Hum fisuqi. Mereka berada di dalam apa nih? Suq. Pasar. Pasar. Pasar, mall, dan lain sebagainya. Ya, kumpulan toko-toko namanya suq. Naam. Fahimtunna insyaallah? Baik. Allah. Insyaallah. Insyaallah. Kita lanjut lagi ya, nomor 3. Ya. Ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Dirubah jadi apa, Mas? Mudarris dirubah. Ainal. Ina isuduna Mudarrisunal jududu jududu. Hum indal indal mudir. Hum indal mudiri. Tetap ya, mudir tetap. Hum Jangan indal Hum mudiri. indal mudiri. Betul. Ya. Di mana mudarrisuna al-jududu ya. Guru-guru yang baru-baru. Mereka ada di sisi pimpinan. Ya. Rakam 4. Ya, kita cepat sampai nomor 5 ya. Nanti nomor 6 sampai 10 berlanjut kepada tugas. Kita coba lanjut lagi. Aina at-talibul jadidu ahwa fil fasli. Dirubah menjadi jamak. aina Tulabu tulabu Jududu. ahum fil fasli. Ahum fil fasli mumtaz ya. Aina at-talibu jadi at-tullabu. Al-jadidu jadi al-jududu. Ahwa jadi ahum fil fasli. Masya Allah. Mana murid-murid yang baru-baru? Apakah mereka di dalam kelas? Ya. Terakhir umat Dalam kelas. Ya, dalam kelas ya, fasal. Rakam 5. Ahadha talibu ghaniyun. La huwa faqirun. Jamaknya nih. Jadi apa nih? Kita bahas dulu. Talib jadi tulab. Hadza jadi haula'i. Ahaula'i tullabu aghniya'u. La hum fuqara. dirubah ya. Hum fuqara. Naam. Ya. Nah, ini hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Ustaz, Naam. nanya Ustaz, Ya, silakan. nomor 4 itu bacanya ainatulabul disambung atau Ya, enggak Ustaz? disambung karena ketemu alif lam ya. Tulabul judud. Kalau enggak disambung? Kalau nggak disambung, ainat tulabu al jududu. Bisa juga ya Ustaz? Bisa. Oh iya. Bisa. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Ini tata cara baca ya. Harus diperhatikan. Nah, untuk tugas di nomor 6 sampai nomor 10 ya ditulis. Di buku tulis saja Ummahat. Ya. Itu tugasnya untuk yang pertama. Lalu untuk tugasnya yang kedua adalah mencari kata agnia dan fukara di dalam Al-Quran. Menarik nih Ummahat. Waduh, Ya. jamak banyak. Enggak sama banyak. Fukara. Itu ada di satu ayat.
ya. Satu ayat ada sedikit aja Ustaz. Iya, ada di dalam satu ayat. Satu ayat, satu Bocorannya ayat. ada di dalam bukan Oh, di dua satu ayat ayat, satu atau ayat. satu Satu ayat di dua kata di dalam satu ayat ada dua kata itu. Oh, jadinya satu ayat ada dua kata agnia sama Dan sukoro. fuqara. Agnia orang-orang yang kaya, fuqara orang-orang yang fakir. Nah, Ya. ya itu luar biasa kalau Ummahat baca ayatnya dan Sukoro. terjemahan. Ya, itu kalau tidak Ya. salah ya tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang umatnya Bani Israel ya. Tentu bisa dicari ya tentang ayat tersebut agnia dan fuqara ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Sekarang dimudahkan Ummahat bisa cek di internet ya kan. Kalau nggak bisa di internet ya di Google, ntar di AI juga bisa. Ya, tinggal tulis saja. Ya. Tolong carikan kata agnia di dalam Al-Qur'an. Nanti muncul tuh. Nah, ya. Yang kita fokuskan bukan mencarinya sebenarnya, tapi makna yang tersirat di situ. Dan pengamalan Ummahat itu seperti apa? Ya, dalam memaknai agnia dan fuqara. Sama Fuqara, fakir ya, jamaknya dari sukoro. fakir dan jamaknya dari goni. Fuqara, fuqara. Dan agnia. Ya. Nah, fahimtunna insyaallah. Fahimna Insyaallah. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Nah, ya, wadih insyaallah ya Ummahat. Jelas ya. Insyaallah jelas. Alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah atas izin Allah kita telah sedikit demi sedikit memahami bagaimana mengaplikasikan ya jamak di dalam sebuah kalimat, jamak di dalam ayat Al-Qur'an ya, itu luar biasa umat, pencapaiannya yang luar biasa. Apalagi di pekan depan insyaallah kita akan masuk ke dalam bagaimana mengamalkan bahasa Arab di dalam Al-Qur'an ya. Terakhir surat apa Ummahat? Al-Maun ya, kelas ya. Kelas. Quraisy juga sudah ya? Kelas. Kelas. Berikutnya surat apa? Surah Al-Maun. Lupa nih. Alfil. Urutannya. Alfil. Alfil kayaknya udah juga. Kok bisa? Alfil belum. Quraisy. Ya, jadi mohon dipelajari surat Al-Fil itu tentang apa. Nanti kita bahas secara bahasa, ya, secara susunan bahasa dan secara terjemahan mushaf ya Al-Qur'an. Dan sedikit tentang asbab ya, an-nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Ya. Kan jadi pertanyaan, ada ya nama binatang, nama gajah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ada apa dengan gajah? Ada apa dengan binatang gajah ya? Ataupun binatang-binatang yang lain? Ya, pernahkah kita berpikir kok Allah memberikan ya, Allah abadikan ya nama makhluknya yang menurut kita ya nggak penting-penting banget gitu ya. Gajah, semut, sampai laba-laba, al-ankabut ya. Ya. Ya kan nggak sampai ke situ pikiran kita terkadang. Sampai semut, ada apa kok? Semut itu kan terlalu remeh gitu ya pembahasan tentang semut. Ada apa? Sampai sebegitu pentingnya sampai diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an. Al-Baqarah. Kenapa enggak surat
ya sapi jantan gitu ya. Kenapa harus sapi betina? Ya. Betina. Iya. Nah, itu juga kan jadi pertanyaan. Kenapa Bu dijelaskan sedemikian rupa ya, ternyata kita belum menyadari bahwa ada hikmah di balik itu ya. Nah, tapi nggak ada surat Jamal misalkan suratul Ibil nggak ada. Surat tentang unta nggak ada. Nggak ada. Ya, seperti itu. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Hadza ma aqulu lakum, ini mungkin yang bisa Anda sampaikan ummahat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Ya, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita senantiasa kemudahan ya dalam menuntut ilmu ummahat. Ini kata kuncinya kemudahan. Keberkahan di dalam setiap kegiatan kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kepahaman ilmu, ketakutan kepadanya, Istiqomah ya Allah. Istiqomah. dari mara bahaya ya di dunia ini maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.